Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid ini dalam rangka untuk memahami lagi agama kita, yaitu mobil khusus terkait dengan parenting, yang mana mungkin hari ini yang bahas orang-orang di luar Islam dalam artian menggunakan sudut pandang orang lain. Maka sebenarnya kalau kita gali di dalam Islam itu ada, bagaimana saya ada satu jadwal khutbah Jumat sebulan sekali itu di salah satu perusahaan yang karyawannya mungkin ribuan, tapi yang Jumatan ratusan, mungkin yang lain di luar Jumatannya. Nah, itu pihak perusahaan itu menginginkan saya menyampaikan tentang value perusahaan. Nah, value perusahaan itu artinya nilai-nilai yang ada pada perusahaan itu, yang harapannya kalau dipengerti oleh karyawannya, maka karyawannya akan memiliki kinerja yang baik sehingga perusahaannya itu akan sustain itu berlangsung atau berjalan dengan waktu yang lama. Jadi tidak cuma jangka pendek tapi jangka panjang. Nah, saya sebelum disuruh itu saya sudah mikir, sebelum membuat materinya saya sudah mikir ini dalam Islam mesti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, benar begitu dikasih value-nya 1, 2, 3, 4, nanti setiap satu poin itu ada turunannya 5 ya. Itu semua dalam Islam ada. Sehingga sebenarnya ilmu dalam Islam itu sudah ada, bersebaran, berserakan. Nah, tinggal mau dikumpulkan dengan sudut pandang ilmu apa itu bisa. Ada yang mengumpulkan pakai sudut pandang ilmu psikologi bisa. Ada yang mengumpulkan pakai sudut pandang ilmu ekonomi bisa. Ada yang mengumpulkan pakai sudut pandang ilmu fikih bisa, ilmu hukum bisa. Makanya Islam itu jelas dikatakan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Islam itu sudah aku cukupkan, aku sempurnakan, dan aku ridhoi sebagai jalan hidup untuk kalian. Makanya kita sebagai orang Islam harus selalu berpikir apapun masalah kita di muka bumi ini pasti ada jawabannya dalam Islam. Nah, tinggal terkadang kita itu nggak ketemu jawaban karena belum ketemu orang yang bisa jawab. Nah, itu makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah pada ahli dzikir kalau kamu nggak tahu. Ahli dzikir di sini bukan orang yang wiritan, bukan. Ahli dzikir di sini adalah ahlul ilmu, ahlul Quran. Dalilnya apa? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan ad-dzikra, kami yang menjaga. Sehingga Al-Qur'an itu nama lainnya adalah ad-dzikra. Makanya ahli dzikir di situ adalah ahli Quran, orang yang mempelajari agama, orang mempelajari Quran. Sehingga nanti asas kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika dia berkumpul di masjid, lalu yatluna kitabullah wa yatadarusuna bainahum. Kumpul baca Quran, mempelajari isinya. Ila nazalat alaihim sakinah, diberikan ketenangan. Wa ghasyiatumur rahmah, diberikan hidayah, petunjuk, rahmat. Disitulah maka ketika kita mau membahas apapun, itu tinggal dengan cari ahlinya. Insya Allah itu kacamata dari sudut pandang agama ada. Makanya kita patut bersyukur di beberapa kampus itu ketika ada jurusan psikologi, sekarang ada psikologi Islam. Ketika ada jurusan ekonomi, ada ekonomi Islam. Ketika ada jurusan apalagi misal dengan Islam udah dilalui loh. Jadi sekarang banyak jurusan itu yang belakangnya itu ada Islamnya gitu. Ekonomi, terus patalah dan ini kalau nggak terlintas sekarang, baru terlintas dua. Oke, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulangi sedikit tentang fase 26 sampai 29. Sebenarnya fase 26 sampai 29 itu mengulangi dari fase 21 sampai 24. Selikur, rolikur, telulikur, 4 likur. Nah, selawinya ini beda. Baru 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur. Nah, semuanya menggunakan frase likur, lingkup kursi ya, yang menunjukkan bahwasanya
fase di 21, 22, 23, 24 di mana kita secara umum diminta untuk ngajari anak kita untuk bisa survive berkarya dengan tangannya, maka di fase 26, 27, 28, 29 itu kita ulangi lagi. Jadi jangan sampai gagal paham, jangan nyuruh dia kuliah 21, 22, 23. Terus 25 wayah nikah, jangan alang-alangi alasannya rong di rumah, gaweane rong mapan, rong di mobil, rong di pesawat gitu kan. Akhirnya yang terjadi dia terjebak atau terjerumus dalam fitnah. Fitnah yang paling ini ringan, saya bahasakan ringan bukan berarti nyepelekin boten, tapi maksud saya yang umum terjadi di anak muda hari ini kan pacaran gitu kan. Tapi ini bukan berarti perkara yang saya sepelekan boten gitu. Nah, nanti parah lagi menikah di situ perzinahan, parah lagi sampai hamil di luar nikah. Nah, makanya jangan sampai kita gagal paham sehingga ketika 25 kita halang-halangi dia nikah. Justru dengan begitu 25 jangan kelingan selawe. Selawe senang-senangnya lanang wedok. Nah, maka segera dicarikan pasangan. Nah, jenengan harus yakin bahwasanya orang kalau dinikahkan atau menikah itu pasti Allah akan cukupi. Sampai Allah mengatakan iyyakum fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka ini pas jenengan nikahkan nggak kerja atau belum kerja, maka insya Allah Allah akan kasih jalan dengan catatan, ini catatan yang penting, yaitu apa? Dia punya semangat untuk kerja. Artinya jenengan kalau punya seorang anak gadis, ya jangan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang pemalas. Nah, artinya pemalas? Ya tanya, kan hadisnya jelas. Idza ja'atum man tardawna dinahu wa khuluquh. Kalau yang datang ini orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Agama jelas, Anda lulusan pesantren insya Allah gitu kan, punya materi agama. Atau mungkin agar anaknya orang solih, insya Allah anaknya ya solih agamanya. Sekarang akhlaknya. Nah, akhlak dari seorang laki-laki yang dipentingkan itu apa? Bagaimana interaksi dia dengan orang tuanya, bagaimana interaksi dia dengan temannya, masyarakatnya, termasuk yang harus jenengan cek bagaimana dia berinteraksi dengan dirinya, pemalas apa enggak. Kan enten lanang nu geleme mau gundang-gundung, nanti kadang ini nek ora Jumatan wegah hadus niku enten ngoten niku. Nah, maka yang seperti itu jenengan harus waspada. Karena nanti kalau jenengan ketemu mantu yang seperti itu, otomatis bisa dipastikan niku jenengan malah ketambahan beban untuk ngopeni. Jadi mikirin kok anakku tiga wong liya aku wis ra ngopeni, malah ketambahan wong siji meneh wis ngono mangane akeh pisan gitu kan. Nah, maka jenengan harus cek niku. Makanya nggak salah ketika jenengan tanya, "Udah kerja belum, Mas?" "Oh, belum, Bu, baru nyari." Nah, bahasa baru nyari ini mudah-mudahan mengindikasikan dia itu mau ikhtiar. Atau udah, Bu, tapi cuma jualan bakso. Misal ngoten. Enggak usah jenengan, wah kok ora sarjana, profesor, enggak usah. Mungkin dia dengan begitu dia kemudian justru menghasilkan yang lebih baik daripada orang yang sekolah tinggi. Berapa banyak bos bakso Wonogiri ten kampungnya omahe kaya Rojo kan, tanah gede gitu kan. Artinya jangan sampai jenengan punya pikiran nek kuliah itu nggo kerja. Kuliah itu buat nyari ilmu, mendewasakan diri, mendewasakan pola pikir. Nah, adapun kok nanti akhirnya iso nggo kerja, itu bonus. Tapi nek sejak awal jenengan ngengken kuliah dalam rangka nggo kerja, kok nek ra entuk kerjaan saka kuliah ku gelo. Sampai akhirnya muncul kata-kata kowe di sekolah ke larang-larang ning dadi pengangguran apa ora kerja-kerja. Atau ada juga nanti orang tua yang anaknya sudah kuliah, begitu kemudian anaknya ngomong, "Bu, aku meh dodolan bakso." "Kowe wis tak kuliah ke dhuwur-dhuwur malah pengaruh dodolan bakso." Nah, bahasa-bahasa seperti itu jangan sampai keluar dari kita. Kita harus kemudian memahami kalau sarana atau wasilah mendapatkan rezeki itu banyak. Bahkan saya kalau Jumat keempat sore ke sini, Jumat keempat sorenya nanti di rumah itu bose bakso Alek itu, Pak Alek itu gitu. Nah, itu ya nek dipikir-pikir yo gampangane yang datang itu ya wong sarjana-sarjana, tapi sing duwe napa? Sing duwe bakso Alek ketoke mboten sarjana malahan. Artinya jangan pernah berpikir bahwasanya hidup itu harus sesuai dengan yang kita pikirkan. Nek kowe kuliah teknik ya kudu dadi montir apa kudu dadi kerjane teknik mboten.
Jadi kalau memang dia punya skill yang lain, punya passion yang lain, dan di situ dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya, dan dia bahagia dengan itu, nggak ada salahnya dengan mendukung, mendoakan. Jangan jadi orang tua yang kemudian justru malah ngeloke, mosok, kowe tak sekolah ke dhuwur-dhuwur, wong dodolan buah, dodolan buah nek nganggo kontaineran, itu kan padat banget itu. Jadi jangan berpikir yang simpel-simpel. Ada lagi orang mosok berak sekolah ke atuh-atuh tekan Eropa ini wedhus kan wedhusnya 1 juta ekor kan akeh banget ini. Gitu. Makanya kados pengusaha ning New Zealand itu kan sing dinikahi kalih pinten niku Peggy Melati Sukma niku kekayaannya triliunan niku ngingu sapi gitu. Wong Indonesia warga negara mereka. Ngingu sapi gitu. Jadi jangan memandang sebelah mata profesi. Justru ketika kita mengetahui anak kita memilih suatu pilihan, nah kita bisa mendukung. Jadi 21, 23, 21, 22, 23, 24 kita persiapkan. Jajan, bodolan. Niku nek masih punya panduan agama, nek serang gua agama, gua judi, gua mabuk, gua zina, narkoba, mriku lari. Makanya jenengan nikahkan. Biar nanti temonjo, oh anakku kerja ning omahe ra magrong-magrong tapi anaknya ting jrindil enek 7, ora enek sing mati lah, itu kan kelihatan. Tapi kalau nggak nikah terus entek ra ndek omah ra ndek apa malah mungkin dianya kering juga gitu kan, karena kadang kalau udah punya kesenangan gitu, kesenangannya yang dituruti, ora mangane ra apa-apa gitu kan. Nah, maka nanti begitu sudah 26, 27, 28 dan jenengan toto niku papankan niku dirapikan lagi niku prosesnya. Oh, lingmu dodolan ini le ben temonjo iki dari hasil penjualanmu sekian persen dilumpukke, mbok tuku lemah, mbok tuku omah ditotokke ngoten. Atau mungkin ditabung tinggal cadangan engko nek barangkali anakmu enek gangguan kesehatan atau mungkin butuh bayaran membayar sekolah. Kan gue pengen tuh anakmu iso sekolah pesantren kabeh, wong pesantren saiki enek sing murah, larang-larang gitu kan. Sing apik, nek pengen murah yo biasanya ngoten niku gitu kan. Nah, maka itu perlu disampaikan, dan jenengan yang sudah duluan makan asam garam jenengan menceritakan itu nggih sebagai selayaknya seorang ibu yang memberikan apa istilahnya, memberikan informasi yang sudah jenengan dapatkan lebih dulu daripada mereka. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku fase 26 29. Jadi cuma ngulangi 21 24 tapi dalam bingkai mematangkan lagi posisinya. Termasuk ketika dia 21, 23, 24 terus 26 niku terus dia nyoba-nyoba gagal terus. Nah niku jenengan nggih dilenggahke, ampun dicaci maki, kasihan, makin nek drop bingung nanti. Kowe to le wis ngingu pitik mati, ngingu wedhus mati, ngingu sapi mati. Terus ngingu kebo berhasil ning diapusi bakul gitu. Ketoke ora bakat ingon-ingon. Piye nek ganti usaha liya? Akhirnya usaha lain gitu kan. Dodol mie ayam bangkrut, dodol tahu kupat bangkrut, dodol nopo. Ketoke bakulan ya ora cocok. Nah cocoknya apa to, Bu? Cocoknya ketoke dadi lurah. Monggo gitu kan. Ya artinya apa yang bisa jenengan sampaikan didiskusikan dengan baik. Jangan kemudian begitu dia baru nyoba terus wes mosok sekolahnya dhuwur-dhuwur mau nyuruh berubah ke mek dadi apa kowe. Jangan gitu. Jadi jangan menjadi orang tua yang menggebosi anak yang sedang berjuang. Karena kalau laki-laki niku nek nganti wis mutung, wah niku repot niku. Niku mungkin nek nganti stres mutung niku balekke neh niku angel. Gak sedol niku angel. Makanya saya menekankan pada panjenengan semua, apakah sebagai istri, apakah sebagai ibu gitu kan. Ketika jenengan punya laki-laki yang di rumah, apakah anak, apakah suami gitu kan. Biarkan dia mencoba, biarkan dia berusaha, silakan beri masukan, tapi jangan jadi hakim atas apa yang sudah dia lakukan selama itu bukan pelanggaran agama. Artinya kalau dia sedang mencoba gagal, kasih semangat. Makanya yang namanya Thomas Alva Edison itu bola lampu niku dicoba ping 2000 gagal. Dilok ya karo kancane, kowe dadi wong pokoke ramai ngono wis gagal di bulan kalian ini. Bahasa kita kayak gitu. Kata dia, aku ora ngomong gagal. Justru aku sedang menemukan 2000 cara. Nek kuwi cara kuwi dilakoni mesti lampune ora bakal urip. Nah, coba. Iku nek ra wong atine jembar, pikirane longgar, mboten saged ngomong ngoten niku.
Mesti nek dilokke ngamuk nek umume wong ya. Ping 2000 gagal niku jan bener-bener wong ra cetha, nesu mesti gitu. Nah, maka kita kan nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana putra jenengan, suami jenengan kan. Maka yang jenengan harus pahami ya bagaimana karakternya, kemudian jangan menjadi hakim atas kegagalannya. Kasihan kalau baru nyoba terus diunek-unekke nyoba dilokke gitu kan. Akhirnya yang terjadi mutung. Nah, mutung gak ngopo-ngopo, wis jenengan nanti arep kosong. Makanya jadi laki-laki itu nggak gampang gitu. Sehingga jenengan dapati hari ini banyak orang yang menyerah jadi laki-laki perapatan Kalasan itu sak pirang-pirang wong lanang tapi jadi wedok pengene ning ora asline gitu. Yo tetep lanang ning macak wedok gitu kan. Ada juga yang kemudian nggak bertahan jadi laki-laki akhirnya stres gila. Makanya mungkin saya pernah sampaikan di sini tahun jangan ningali dalan-dalan iki wong edan rata-rata wong lanang, longko edan wedok niku langka, tapi umumnya wong lanang gitu. Karena wong lanang niku dia selalu mikir ketika mendengar ucapan orang di rumah itu dipikir. Nah, tinggal kembali orang ini dikaruniai akal yang luas, yang cerdas apa enggak sama Allah. Nah, orang kok benar-benar bisa dol gitu. Makanya pentingnya jenengan juga menganalisa ini anak saya ini kadar kepintarannya seperti apa. Lo ada anak-anak saya niku kita SD niku lo gak teke, rankingnya tengah-tengah gitu. Terus nek kula misal paksa untuk bentengnya siji, ora bakal iso. Nek ora bakal iso ya sudah, wong Allah itu adil. Makanya ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang pintar, ada yang enggak patek pintar, ada yang bodoh gitu kan. Karena aku nek kaya kabeh, sedekah siapa yang nerima. Mau nek pintar kabeh, guru ora payu gitu kan. Nah, maka Allah itu Maha bijaksana gitu. Artinya jenengan yang punya PR, punya tugas untuk memeriksa laki-laki di rumah jenengan itu tipikalnya seperti apa. Apakah dia memang tipikalnya yang perlu diseneni ben iso mlayu? Nek memang itu modelnya silakan. Tapi nek modelnya adalah mutungan gitu, nah, maka ya tentu cara komunikasinya berbeda. Oke, niku 29. Nah, 30, 31 sampai 39 saya nggak nemu. Nah, makanya saya belum menambahkan di sini. Nggak nemu itu maksudnya akronimnya dalam bahasa Jawa itu apa, itu nggak nemu ya. 30 itu apa, itu kepanjangannya apa saya nggak tahu. Nah, kemudian saya dapati di dalam Al-Quran itu usia 40. Artinya saya menduga atau memperpikir bahwasanya 26, 27, 28, 29 itu mendudukkan atau mematangkan posisinya secara finansial, secara sosial, secara kemasyarakatan, mungkin juga secara politik, mungkin juga secara apa aja lah gitu. Dan nanti 31, 32, 33 dan seterusnya sampai 39 menjelang 40 itu dia mengembangkan. Jadi biasa saya seminar entrepreneurship niku saya bikin gambar tangga ondo. Nanti tangga yang pertama itu mengisi waktu luang. Terus tangga berikutnya memilih mana yang bisa dioptimasi. Mengisi waktu luang ini ada dua. Bisa yang sifatnya dunia atau sifatnya akhirat. Sifatnya akhirat ini pengawasan ngeten iki, sekolah agama, kuliah agama, kursus agama. Yang dunia nambah skill dan seterusnya bisa kuliah juga gitu kan. Nah, nanti di atasnya dari semua proses ini mana yang bisa mencukupi kebutuhan. Dipilih. Kan prosesnya banyak, pilihannya banyak. Nah, di situ kita pilih. Nah, setelah dipilih mana yang kemudian dinaikkan lagi, dioptimasi. Setelah dioptimasi kemudian dilakukan diversifikasi mau diulangi lagi. Nah, itu saya gambarkan ngoten niku. Nah, sehingga saya menduga ketika sudah 30 tadi 29 udah mapan, maka dia akan melakukan optimasi. Jadi mau orang dodol bakso sukses ya cabangnya diakai, torong wedhus satu sukses ya mesti dadi akeh, termasuk peternak ayam yang dia berternak awalnya 100 jadi 200 jadi 500 jadi 1000, begitu sukses terus jadi 1 juta. Kan enak loh orang yang ngingu ayam sampai 1 juta ekor ke daerah Sragen itu. Jadi peternak arah kuning ini kok PT 3 Pilar, kalau ceramahnya tentang PT 3 Pilar itu melewati peternakan ayam. Jadi ratusan meter itu sebelah kiri jalan itu kandang dia. Kita lewat jalan itu mampu pitik dan benar-benar di pinggir jalan. Itu pulau ngobrol oleh bos saya di kantor itu zamannya. Itu punya orang Medan itu. Saya dengar katanya isinya 1 juta ekor. Teh banget tau berarti 1 juta ekor. Nah, maka dioptimasi seperti itu. Nah,
Berarti itu udah optimum, maka kebanyakan umumnya umur 40 niku orangnya sudah mapan. Umumnya nggih, walaupun ada sing cah lanang-lanang males wae cowok 40 umur swidak aja gresek-gresek nggih enten. Makanya kalau itu tadi urutan tadi dari awal tuh dari 1 tahun sampai seterusnya itu jangan benar-benar usahakan sesuai dengan itu. Insya Allah umur 40 niku sudah mapan. Nah jenengan sebagai orang tuane nggih kantun nyawang, jenengan sebagai istrine nggih kantun di rumah napa kepet-kepet gitu kan. Karena sudah mapan. Makanya laki-laki niku kalau dia ngerti kodratnya sebagai laki-laki dan ditemani oleh wanita yang selalu memotivasi, maka hasilnya luar biasa. Tapi sebaliknya kalau kemudian jenengan itu sebenarnya punya atau ada laki-laki yang potensial di rumah tapi jenengan nggak bisa memolesnya untuk menjadi laki-laki juara, akhirnya ya hanya menjadi laki-laki pesakitan, hanya menjadi laki-laki yang menjadi beban. Makanya pintar-pintar jenengan memahami ki modelannya bojoku, modelannya anakku lanang ki piye gitu. Disitulah kemudian kita bisa membuat hidup kita itu jadi nyaman di hari tua, jadi nyaman sebagai istri di rumah, aman gitu kan. Nah makanya Allah menyebutkan tentang usia 40 itu, karena usia 40 ini usia kritis, dimana orang itu harusnya ngapunten bahasa saya kudune wis ra gendeng meneh, kudune wis ra aneh, kudune dia tinggal menatap hari ke depan untuk menyambut masuk surga atau neraka gitu loh. Karena secara finansial harusnya sudah aman, tidak sedang gresek-gresek, tidak sedang mengais-ngais, tidak sedang menyusahkan orang. Dia sudah bisa bertahan dengan dirinya sendiri. Dengan catatan ditarik mundur lagi, proses setiap tahapan ini yang kita lalui dengan baik dan benar. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana." Dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Karena dulu dia ibunya ini mengandungnya dalam kondisi lemah dan melahirkannya juga dalam kondisi lemah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dan dia si ibunya ini mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan itu pinten tahun. Itu berarti kan 2 tahun 6 bulan, gitu. 2,5 tahun. Bener gak? 2 tahun itu nggih nyusoni, 6 tahun itu nggih hamil. Lo hamil itu sama wulan Mas itu. Minimal kehamilan itu 6 bulan. Makanya rata-rata prematur yang selamat itu 6 bulan, 6 bulan ke atas. Kalau 6 bulan kurang itu biasanya kecil banget sak ngene iki koyo anak nopo, angel. Biasanya angel dimong nek niku. Nah, maka nggih 2 tahun. Kemudian di sini disebutkan 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai akhirnya anak itu mencapai usia matang, usia dewasanya, wa balagha arba'ina sanah, dan sampai umur 40. Berarti orang tua niku wis ngancani kit ning kandungan nganti 30 bulan, dikancani nganti dewasa akil balik, bahkan sebagian orang tua bisa ngancani putranya sampai umur 40. Saya mungkin pernah cerita di sini ada seorang anak yang umurnya udah 60-an. Pas saya tanya udah dapat warisan apa belum, kata dia belum. Loh kok belum? Katanya bapaknya masih hidup. Loh lah mana? Terus diduding, bapaknya bisa dirantan tembok ini sambil ngrungokke kajian tentang itu. Karo ngantuk-ngantuk, bah sepuh banget niku yuswane pinten nih. Sudah 104 tahun gitu kan. Nah, maka ada orang tua yang menemani anaknya sampai 60 tahun. Tapi kita ngomongkan umumnya sampai usia 40 tahun itu orang tuanya rata-rata masih ada. Qala, maka orang-orang yang berusia 40 ini diminta untuk berdoa apa? Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ajarilah saya, bimbinglah saya, mudahkan saya untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Jadi umur 40 itu seorang hamba itu harus ingat kalau dia itu sampai titik itu diopeni, dijaga, dipelihara oleh Allah Rabbul Alamin. Apapun yang dibutuhkan, makanan segala macam dicukupi oleh Allah sampai seusia itu. Makanya kalau enggak tobat di umur 40, nah, itu sebagian ulama berpendapat biasanya susah balik kalau udah bablas. Makanya jenengan kalau lihatan medsos itu kan, kadang enten orang yang sudah tua, cek bendem, sudah tua cek main, cek berzina, itu bisa besar kemungkinan sejak umur 40 ini dia
nggak kembali, nggak leren gitu loh. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW itu pun dikasih wahyu juga umur 40. Itu menunjukkan usia kematangan. Kudune nek wis mateng, kudune ya pikirannya orang aneh-aneh gitu loh. Jadi kudune seorang laki-laki itu nek udah mateng pikirannya, dia kerja ya untuk keluarga, bukan untuk kesenangan dalam artian main judi, kemudian mabuk dan seterusnya. Harusnya. Tapi kok enten yang kayak gitu. Nah, biasanya karena tadi itu di umur-umur kritis itu dia nggak nyadar kalau dia harus berubah gitu. Nah, caranya selain diusahakan juga didoakan. Makanya panjenengan yang hari ini umurnya udah 40 atau menjelang 40, doa ini cocok. Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Satu niku. Kemudian wa ala walidayya, dan bersyukur karena masih punya orang tua. Karena biasanya umur 40 itu lagi seneng-senenge noto rumah tangga, akhirnya nek mboke pake napa njaluk petulungan biasane malah napa malah anyel di WA mboke le ibu mbok dikeki dit 100 ngono iku yo mbok jane ngekeki 50 ya ora apa-apa gitu kan, tapi malah disauri kok kaya aku ora dibutuh to bubuk. Parah meleh nek dijawab jenengane apa kurang suwe ning urip ning donya. Nggih, hati-hati nggih. Jadi jawaban-jawaban seperti itu menyakitkan tentu. Saya membayangkan menyakitkan. Nggih, kula dereng nate napa dijawab anak kula seperti itu karena saya masih kecil-kecil kan. Tapi saya membayangkan kalau saya usia tua terus butuh bantuan anak saya leterke Pak ning dokter misalnya ngoten. Terus jawabannya ngoten niku, wah luar biasa. Sedihnya itu luar biasa. Nanti enten mbok-mbok nanti pripun? Alhamdulillah, niku yang saya harapkan. Makanya ini kan kita bahas agar enggak seperti itu. Ya ngoten to, Bu. Artinya nek jenengan anak jenengan boten alhamdulillah. Lagi alhamdulillah, nggih. Nggih, alhamdulillah. Memang itu yang saya mau dari kajian ini gitu nggih. Jadi bukan terus ngarani putra jenengan ngoten boten. Artinya nek jenengan putranya sebaliknya, pripun? Gambar supaya jenengan paham ini loh fungsi parenting dalam Islam agar gak ke situ gitu loh. Ngoten. Jadi bukan dongake ke situ boten. Justru ndak. Justru kita itu pengen jangan sampai jenengan ngalami gitu. Ketika jenengan yang sudah seusia ini putranya nggak begitu, alhamdulillah. Niku yang kita harapkan dari materi ini tentunya. Ngoten nggih. Kula tutup kayak gitu. Nah, jadi harapannya anak itu umur 40 niku justru bersyukur jek enek wong tuane. Nah, makanya jangan sampai kemudian nanti anak itu, termasuk kita ya harus dilatih dari kita. Nanti nek kita termasuk sing umur 40-an terus bapak ibu ngersake kan marani kan mijeti sauri pijat-pijat wae. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari gitu. Artinya kajian itu harus melahirkan jiwa-jiwa penyayang yang pernah kita bahas 11, 13, 14 welas itu, dan welas yang paling baik itu ya kepada orang tua tentunya. Makanya di sini disebutkan atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selain bersyukur atas nikmat yang kena kepada kita berupa mungkin badan, harta, pakaian, keluarga, kita juga harus bersyukur masih punya orang tua. Nah, makanya dengan bersyukur adanya orang tua, kok nganti orang tua itu masih mengharapkan pertolongan kita, wah itu jelas sebuah kondisi di mana amal ibadah yang nilainya besar di mata Allah itu terbuka. Makanya yang namanya Abu Hurairah itu ketika ibunya meninggal, beliau menangis dengan tangisan yang nggak biasa. Nah, para sahabat kemudian mengkritik beliau, loh kamu itu hafal hadis banyak dan dalam Islam itu nggak boleh meratapi mayit, tapi kok gimana kamu nangisin kok kayak ngono? Maka Abu Hurairah pun mengatakan, aku bukan semata-mata nangis karena meninggalnya ibu saya. Yang saya tangisi balik itu adalah tertutupnya pintu surga yang bisa dilewati lewat kebaktian dari orang tua. Gampangannya kan jenengan serah di wong tua kan jenengan serah iso baktinya wong tua kan. Niku secara umum, walaupun sebenarnya nanti dalam fikih ketika panjenengan sudah nggak punya ibu, maka pengganti kebaktian kepada ibu yang sudah wafat, selain jenengan bisa bakti kepada ibu yang wafat ini dengan mendoakan dan seterusnya, jenengan bisa mengalihkan kebaktian itu kepada saudara perempuan dari ibu, adiknya atau kakaknya. Jadi jenengan biasa nama Idul Fitri ini kok
marani sibuk gawake oleh-oleh entah nopo, dan itu bisa jenengan alihkan ke adik atau kakak beliau. Berarti nopo? Bulik kali budi dari jalur ibu. Tapi nek yang sudah pergi dari orang tua jenengan adalah bapak, maka pengganti bapak itu adik atau kakak dari bapak yang laki-laki. Bedanya ngoten nggih. Jadi nek bapak berarti saudara laki-laki bapak. Nek kita harus berbaiat pada imam fulan-fulan gitu kan. Nah, orang yang enggak berbaiat nanti kafir, nah, mulai ketemu Pak jenengan kafir. Lah ngopo? Dan jenengan orang baiat kali imam kula. Enten mboten ngoten niku. Enten gitu kan, enten. Termasuk nggih hasil pengajian kudune mentauhidkan Allah, malah kon nyembah kuburan niku nggih enten. Termasuk mengki Isra Mi'raj niku jelas-jelas Nabi niku seumur hidup Isra Mi'raj sekali. Niku enten ngomong guruku Isra Mi'raj ping 70, tapi ya luput gitu kan. Artinya jenengan harus hati-hati dengan yang seperti itu. Termasuk saya ada kajian niku isinya ibu-ibu. Nah niki yang sepuh sedikit, nah sing niku sepuh banyak. Yang tanya sama saya pun pensiunan, jadi 60 lebih. Tak saya mau nanya, napa Bu? Saya itu ada sebuah kajian. Ning mboten sanjang Ustaz sinten. Ustadznya itu bilang katanya rumah tangga itu walaupun sudah tua kayak saya ya tetap harus direngketke dengan hubungan suami istri. Oh nggih bener niku. Lah gen cara napa? Cara mawa ki gen tambah bulat-bulat. Gen genine tambah gede gitu kan. Kata Pak Ustadznya itu pada usia-usia kayak saya ini boleh sambil lihat film porno. Ya saya bilang sama dia, jenengan nek niku Pak Ustadz enten melih, ampun dugi melih. Atau nek jenengan sing ngundangi, ampun diundang melih. Lah pripun ta? Lah Quran wis jelas kok nglarang nonton. Mosok dhek ngomong entuk, itu bedane piye? Nek memang itu dikecualikan, kudune Quran juga membahas tentang pengecualian. Kok enggak? Katakan kepada wanita beriman untuk menundukkan pandangan, katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan. Lu kan nunduk, apa meneh kon nyawang tak lamben doh itu terus piye gitu kan. Maka saya bilang sama ibu itu, hati-hati sama orang-orang yang model seperti itu. Makanya begitu ada seorang pendakwah itu sudah menyampaikan sesuatu yang keliru, jelas bertentangan dengan Quran kali sunnah, jelas bertentangan dengan Quran kali sunnah. Nggih, amannya jangan boten usah menutupkan untuk mengoke kajian yang bersangkutan, karena biasanya nggak hati-hati terus dibaleni meneh kesalahannya. Nah, mungkin yang pertama dengan bisa sadar nek niku kleru, nah yang kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin ke 100 dengan nggak akan iso niteni kleru apa salah kecuali jenengan punya ilmunya. Sehingga jenengan jangan kemudian jumawa merasa oh ilmu kok aku sama filter apa yang dia katakan, nanti tak ambil yang baik tak buang yang buruk. Ampun. Nah jenengan memang tidak dalam posisi ngerti ilmu-ilmu itu, hati-hati, karena kadang itu dia ngomong baik ning sakjane salah gitu kan, atau sebaliknya dia ngomong salah ning dibungkus dengan kalimat-kalimat yang baik. Contoh mulai enten yang ngomong tokoh tapi tokohnya udah meninggal, tapi tiap tahun itu di hari kematiannya diperayakan, sampai yang datang itu ada yang bilang 1 juta orang, ada yang bilang ratusan ribu orang, tapi yang jelas itu sak kota ini kedua dan Kalimantan itu. Jadi dia mengatakan, saya waktu ke Masjid Nabawi ziarah makam Nabi, niku kuburan Nabi niku goyang, wah nanti ngene gede. Terus akhirnya begitu sudah dekat, Nabi itu langsung keluar, terus dengkul itu disaut terus diambung. Coba, niku nek kita nggak punya ilmu, kita akan kayak pengikutnya. Dia mengatakan, wah berarti guruku ini wong hebat, wong sekti, nanti Nabi ngambuk dengkulnya. Tapi kalau kita punya ilmu, kita punya akidah, kita akan katakan itu pelecehan, penghinaan. Bahkan yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, cocok kok diambung dengkulnya, diambung tangannya, belum tahu kalau Nabi belum tahu. Sini marumar, tanganmu ditambung, nggak tahu bu. Napa meleh dengkul itu sebuah pelecehan gitu kan. Maka hal-hal seperti ini jangan harus hati-hati. Jadi jangan mau semangat ngumpul rame gak ada ilmu gitu kan. Kemudian wah ini sekti ini hebat gitu kan. Sampai wong edan wis dianggap wali. Hati-hati. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa agar selalu diberikan kekuatan untuk bersyukur atas semua nikmat yang kita terima. Kemudian yang kedua, mensyukuri ketika orang tua kita masih ada. Kemudian yang ketiga,
kita mensyukuri agar Allah memberikan kemudahan kita agar selalu beramal di atas ilmu yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, nah umumnya ini orang kalau udah 40 tahun umumnya kan punya putra, umumnya gitu. Walaupun ada beberapa orang yang nikah bertahun-tahun belum punya putra, tapi kita ngomongkan umumnya. Maka permintaan berikutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, dan luruskan anak-anak saya pada usia itu. Usia saya ini 40, saya punya anak, maka saya minta diluruskan anak-anak ini. Makanya panjenengan yang hari ini punya putra, putu dan seterusnya, jangan ragu untuk mendoakan, jangan pelit untuk mendoakan. Nanti ada seorang anak niku cerita sama saya, aku anggar moro ning ngene mbokku, aku ngomong, "Mbok, aku meh ngene-ngene dongake yo ben gampang. Mbok donga dhewe ora dicatem gitu." Nah, artinya jangan pelit, Bu, mung donga. Karena nanti kalau niku putra jenengan jadi baik, jenengan ki yo insyaallah mesam-mesem, Masya Allah putuku saiki wis hafal Quran. Lah kan ngoten to. Niku bisa jadi buah doa dari baik gitu loh. Barangkali bapake mboke sibuk golek upo atau lali ndongake, ya jenengan sebagai mbahnya yang genepi kalau jenengan sebagai mbah. Atau ketika jenengan sebagai ibunya tidak apa-apa. Toh nanti juga jenengan akan merasakan semua kebaikan itu. Ngoten. Bahkan orang-orang tua yang sholih itu akan menghadirkan pertolongan buat gak cuma anak, bahkan cucu, bahkan cicit, bahkan sampai 7 generasi di setelahnya. Dikisahkan dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika sampai di satu kampung itu ada 2 orang anak yatim yang rumahnya itu reot meh ambruk. Allah perintahkan kepada Nabi Khidir dan Musa untuk mengedekan lagi temboknya ini gitu. Nah begitu mau ditekan ini Nabi Musa protes. Loh wae dhewe ning kampung iki njaluk dijamu ora gelem kok mereka. Mosok kita kon ngedeke ini. Kemudian Khidir pun menjelaskan, nek bapake cah loro ini adalah wa kana abuhuma sholihan. Bapaknya ini wong loro ini, cah yatim loro ini orang solih. Ibnu Katsir menjelaskan, ini bukan bapak langsung tapi di atasnya sampai 7 tingkat. Jadi napa? Pak, Mbah, buyut, canggah, wareng, terus sampai gantungan siwur, udek-udek siwur niku. Nah, sehingga jenengan kalau hari ini menjaga keimanan jenengan, ketauhidan jenengan, ikutnya jenengan pada sunnah yang benar, kemudian jenengan rajin mendoakan anak turun jenengan, bisa jadi dan sangat besar kemungkinan Allah akan menjaga anak cucu jenengan sampai generasi yang wallahu alam yang keberapa, mungkin yang ke-7 tadi masih dijaga ya, bisa berkat kesolihan orang tua bahkan mbahnya yang sudah 7 generasi nggak ada. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang kelima pada usia 40 seorang itu harus senantiasa bertobat. Ini yang kemudian dijadikan patokan oleh para ulama. Kalau orang di umur 40 niku nggak tobat, biasanya niku mriko niku totonane angel. Makanya doa berikutnya yaitu inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, hamba bertobat kepada Engkau dan hamba mengaku sebagai dan hamba menyatakan diri sebagai orang yang berserah diri atau seorang muslim. Nah, orang yang sudah tertata imannya dari muda, ket nom, ket SMA dibiasakan ning masjid, ke SMP biasakan ning masjid, dijak wong tuane jamaah, dijak ngaji, bahkan mungkin kada rezeki dilebokke pesantren, dicedhaki karo ulama, seneng sama majelis ilmu, maka pada usia 40 niku biasanya niku akan menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama minimal cara Pak Takmir teng masjid niku sedo dia siap untuk genteni ngoten. Tapi kalau kemudian dari muda niki mboten ditata 40 niku wes nek dijak ngomong agama dhek sing paling menentang. Makanya di dalam Islam niku kita memahami orang yang selamat dari sirat gak kecemplung di neraka itu cuma orang beriman yang tulus imannya dalam hati, terucap dengan lisan dan kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Tapi orang yang ngaku beriman tapi mendua secara perbuatan yaitu orang musyrik, dia masuk neraka. Ada juga orang yang ngaku beriman tapi kemudian dia mendua dari sisi perasaan hati, itulah orang munafik, dia nyemplung ke neraka. Apalagi orang nggak beriman, itu yang disebut orang kafir, dia nyemplung ke neraka. Dan 3 orang ini, orang musyrik, orang kafir dan orang munafik ini kekal di dalamnya. Makanya hati-hati. Makanya kalau dibahasakan orang munafik itu dia casingnya mirip kita. Wong Islam, yo sholat, yo macam-macam, tapi wanyele karo Islam itu luar biasa. Jadi kalau dijelaskan soal agama, Islam ini malah opo, wedok kon kudungan,
ora gaul, panas ya. Bahasa-bahasa seperti itu, bahasa-bahasa yang mencela syariat agamanya sendiri. Atau kemudian ada juga yang mengatakan kudune lho daripada wong 2 juta kayak munggah kaji ning Mekah rawuh yuk-yukan berdesak-desakan nanti idak-idakan. Mending gak usah digawa mrono dene dienggo sedekah napa tanggane ben ra nek wong ra duwe ra nek wong kaliren malah baik kata dia kan wonten ada tuh orang ngomong wonten itu toh. Nah, itulah orang-orang munafik seperti itu. Maka hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Termasuk dosa kesyirikan. Pas wayang salat yo salat, begitu arep dodolan, wah, aku yo nek wong donga ning Gusti Allah ora mantep. Lah terus piye? Yo kudu ning Gunung Pengukus, golek napa uga rampe ben payu ning dodolan. Kan enten kaya ngoten niku toh. Atau dia mengatakan begini. Aku tak takok saiki. Sing gawe langit iki sapa? Nabi mengatakan Allah. Sing gawe bumi iki sapa? Nabi mengatakan Allah. Sing nancepke gunung sapa? Allah. Sing gawe isine jero gunung sapa? Allah. Terus orang Badui ini bersumpah, demi yang membuat langit, demi yang membuat bumi, demi yang nancepke gunung, terus ngekei isine apa syahadat tentang sholat, tentang zakat dan seterusnya. Di akhir hadis dia mengatakan, aku bakal beramal atas apa yang tak tanyakan tadi, gak tak tambahi, gak tak kurangi, wis rampung ning kono. Kata Nabi, nek kowe tenan pasti mlebu surga. Nah, artinya gini, orang kalau sudah menyatakan Islam, bersyahadat dengan lisan, harus diyakini dengan hati, tulus, gak boleh diambil-ambil dengan kebencian dengan Islam. Kemudian dari sisi perbuatan juga tidak boleh mendua kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kemudian sholat, puasa, zakat, haji dengan syarat dan ketentuan yang ada, maka kata Nabi pasti masuk surga. Ngoten. Tapi nek mau menjalankan syariat Islam tapi yo dadi wong munafik tadi, ya hati-hati. Wanyel karo Islam. Anggere nek wong nganggo syariat Islam sithik mesti dikomentari. Padahal wong liya ora katokan ra klambe ning dalem dijarke wae. Kok nganggo kudung kok wong ngetok matane tok. Niku kan enten orang-orang seperti itu ya. Artinya kita kalau nggak melakukan itu ya kita tasamuh aja. Oh, ini pilihan saudara saya sesama muslim gitu. Jangan sampai kemudian kita punya lidah yang bercabang kayak ular gitu. Jadi menyakiti orang lain. Makanya asas seorang muslim itu dia menyelamatkan orang lain dari mulut dan perbuatannya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki nembe pembukaan. Jadi tentang 40. Jadi masih ada banyak pembahasan. Nah, di usia 40 niku, nah jenengan kan sebagai perempuan itu di rumah umumnya gitu. Nah, umumnya laki-laki di usia 40 niku karena tadi secara finansial sudah mapan, biasanya banyak godaan. Nah, nanti di bulan depan ya masih ada toh? Ya nggak ada Ramadan ya. Atau Ramadan ada juga? Betul toh? Nah, bulan depan kita bahas cobaannya atau susahnya hidup menjadi laki-laki di usia 40 ke atas gitu. Jadi jenengan jangan cuma di rumah ngarep-arep wis bojoku wis sukses ngumpulin gede tokeh. Nggih niku mboten apa-apa, tapi jenengan juga harus membayangkan dia harus di jalan dengan dengan kemakmuran atau dengan finansial yang sudah mapan dengan berbagai macam godaan. Nah, di godaan-godaan ini ketika jenengan paham, insya Allah jenengan akan ngerti harus seperti apa di rumah. Niku pembahasannya sudah saya susun banyak gitu kan, tentang bagaimana bertahan di usia 40. Jadi setelah memiliki akidah yang benar, itu nggak cuma soal hati, tapi juga begitu keluar dari masjid ini mesti enten fitnah, enten cobaan, mulai enten kantor, mulai enten wis. Maka cobaan-cobaan atau fitnah-fitnah itu insya Allah nanti saya coba sampaikan. Nah, harapan saya itu nanti bisa jenengan napa istilahnya petakan. Nah, ning omah iki berarti nek bojoku iki atau anakku lanang iki sing umur 40 gitu kan. Nah, iki cobaannya berarti kaya omongan Ustaz kayak mau gigi. Nah, di sini jenengan harus jaga seperti ini. Harapannya jangan sampai gagal. Makanya jenengan dapati di beberapa berita niku ngapunten nggih, ada Pak Ustadz sing kudune niku pun dia sudah selamat dari fitnah harusnya ning malah nyemplung ten fitnah. Ada Pak Guru yang dilongkas pensiun malah berzina kalih murid SMP. Nanti ada Bu Guru juga dan seterusnya. Maka inilah ya, ketika kita memahami bagaimana Islam itu menata, disitulah kita kemudian akan hati-hati. Dan hati-hati itu adalah esensi dari takwa yang biasa sama khotib Jumat disebut haqqo tuqati, sebenar-benar atau sebaik-baik takwa.
Ya, oke. Siap. Bakti sama orang tua sama mertua apakah sama? Tentu beda nggih, karena orang tua dan mertua. Cuman yang harus jenengan pahami adalah ketika kita sebagai perempuan, sebagai perempuan, maka dulu sebelum diambil atau dipek bojo sama garwan jenengan wajib bakti sama orang tua jenengan. Begitu jenengan sudah menjadi istri dari suami jenengan, maka kebaktian yang didahulukan adalah kepada suami panjenengan. Nah, suami panjenengan sebagai seorang laki-laki punya kewajiban bakti sama orang tuanya. Maka jenengan sebagai perempuan harus mendukung si suami ini untuk berbakti pada orang tuanya. Gampangnya pripun? Yang pertama, misal kok dia sudah lama nggak kunjungi, jenengan ingatkan, Mas, ayo nilai mbokmu atau ibumu, nah, gitu. Terus kemudian ketika nyata tadi si mertua itu ada di jalan yang kurang tepat, mungkin tadi itu mengamalkan amalan yang keliru atau kemudian meyakini keyakinan yang keliru, tentu ketika kita ikut meluruskan, tentu itu kondisi atau amal yang sangat baik, melebihi baiknya kita ngasih harta. Artinya kalau kita bisa ngasih harta itu baik, tapi kalau kita bisa ngasih hidayah itu lebih baik. Apalagi sudah hidayah tambah harta, gitu kan. Makanya ketika panjenengan, entah saya di sini atau di mana ya saya nyampaikan. Jadi ada kajian tentang rumah tangga itu saya sampaikan. Itu sebenarnya kayak segitiga ngeten iki lho. Di mana segitiga ini nggak bisa dipisah gitu. Bagaimana kemudian seorang anak wajib bakti pada ibunya, seorang ibu wajib bakti pada suaminya. Segitiga ngeten iki. Nah, jadi suami ini tenatas. Niki anak niki ibu berarti bojo. Seorang anak wajib bakti sama ibunya. Seorang ibu alias istri wajib bakti kepada suaminya. Nah, suami yang mendapati anak dan istrinya adalah pelaku kebaktian yang baik di rumahnya, saya yakin dia akan siap mengorbankan nyawanya demi jenengan. Pun itu bang cekel. Tapi sebaliknya, ketika ndelok anak kandhanane ongel, pemeneh karo wong tuwa kurang ajar, iki sebagai bapak niki males mulih mesti. Golek mbok liya. Makanya ini jangan dipertentangkan. Walaupun saya nggak mengingkari ketika ketika kita menikahi seorang wanita, mungkin kadar agamanya mungkin juga nggak paham tentang itu. Akhirnya, wah, mbokmu anggar tak tedai ngene ngono, selalu dicari kekurangannya. Dan memang jenenge menungso nek digoleki kekurangannya ya tetep enten mawon. Mbok kita bujuk parfum awak kita, niku kita jarkan aja meneng wae kok suwe-suwe tetap akan ada bagian dari diri kita yang bau gitu. Nah, maka kalau kita mau nyari yang bau itu tetap akan ketemu. Kita nyari yang salah tetap akan ada. Tapi yang harus kita pahami ini gimana? Ketika kita mendukung ya, suami kita untuk berbakti sama orang tuanya, saya yakin dia akan menjadi orang yang siap berjuang untuk jenengan lahir batin gitu kan. Makanya jangan ragu untuk itu. Dan sikap jenengan yang seperti itu nanti akan dilihat lagi oleh anak, yang akan dijadikan siklus di tempatnya di rumah tangganya yang baru. Jangan dibalik. Jenengan nggak mau ngewangi, nah nanti si anak ini akan niru, mbok pembiayaan marani mertuane wegah gitu. Nah, akhirnya dia melawan itu. Nah, tinggatung suamine, nek suamine kayak bapaknya, ketika ngapunten panjenengan nggak mau ngewangi berbakti sama orang tuane garwa jenengan mendel mawon, niku aman. Tapi nek suaminya nanti nggak kayak gitu, nek suaminya nanti ketika anak jenengan yang putri ini nggak ngewangi berbakti kepada orang tuanya, terus nesu terus dipegat, putra jenengan jadi rondo pripun. Maka siklus ini jenengan harus pahami, ini siklus sepaket. Jadi tidak bisa pertentangkan. Dan memang banyak kekurangan mertua kita yang akhirnya menjadi pemicu konflik perceraian. Jadi perceraian yang jumlahnya ribuan tiap kabupaten, nggak cuma puluhan, ribuan bu tiap kabupaten. Itu salah satu sebab terbesarnya itu konflik menantu sama mertua. Makanya dalam pernikahan itu yang terbaik harusnya menantu itu jangan dicampur dengan mertua. Lo yang ngerasake niku. Jadi paling aman itu tetap metu wong omah. Lah ning enggak semua istri niku siap dijak ngontrak. Lho niku lho eleke. Kudune yo rapopo. Jangan kemudian wis aku ning omahe mbokku lah ngono. Akhirnya yo si anak laki-laki atau suami niki, suami jenengan yo tempuk meleh kali mertuane yang merupakan orang tua dari jenengan gitu loh. Jadi paling aman itu tetap harus meninggalkan rumah orang tua dua-duanya, memulai semuanya sendiri. Disitulah kemudian dia belajar untuk dewasa dan kemudian marani
mertua dan orang tuanya ini dalam bentuk silaturahmi, tapi nek tinggal di sini sama aja, memicu konflik, rame, akhirnya cerai. Lah kenapa kok gitu? Karena orang tua itu sudah punya rumus nyerateni anaknya. Misal jenengan menikahi suami jenengan umur 25 atau 30, berarti 30 tahun itu wong tuane ngerti, ya anakku ki senengane iki. Begitu tempuh kalian jenengan kok diperlakukan beda, otomatis nesu wong tuane. Atau jenengan gadah putra jenengan ten omah diperlakukan ngene begitu ning sekolahan enten cateringan kok cateringane ngono tok to, jenengan nganti protes ten sekolahan nganti mulai jenengan delokno kok sakjane makan gratis bersama niku. Nah niku jenengan nek ngerti isine walah wis foto iki panganan opo. Nah, mending gaweanku kan ngono. Nah, karena itu anak jenengan. Begitu pula suami jenengan itu anake wong tuane nggih. Tentu dia punya contoh. Makanya saya dalam konteks ini bojo kula mboten nonton. Dalam konteks ini, saya itu nggak pernah ngomong istri saya, kowe iki kudu bakti karo wong tuamu mboten. Tapi yang saya lakukan, saya berusaha berbuat sebaik mungkin pada mertua saya. Jadi mertua saya itu seneng nopo, kula tukoke. Pengen nopo, kula goleke. Atau ngomong nopo, kula turuti. Akhirnya anake ngerti nek saya punya sikap gitu, dhek sing ngelekke kula. Yo ning ngene mbokmu ning mbokmu. Mbokmu orang mbok tuh kok kayak iki, kok kowe ra. Nah, itu dia yang ngelek kayak gitu. Makanya ya niki kudune enek wong lanang juga gitu. Makanya Nabi niku mengatakan istausu bin nisa'i khairon. Nek ngomong karo wong wedok ku sing alon-alon. Wong wedok kuwi tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, nek dipaksakan patah, tapi nek dijarke bakal tetep tambah melengkung. Nah, makanya tetep kudu ditoto alon-alon. Makanya diduding-duding itu wong wedok sok-sok malah meleok gitu kan. Ngoten nggih. Pun, jadi insya Allah ngoten niku. Jadi itu berbeda, tapi jangan dipertentangkan. Tapi kalau bisa diusahakan tetap sinkron, di mana urutannya si anak berbakti sama ibunya, si ibu berbakti pada suaminya, suami akan berjuang menjaga dua-duanya. Ini anak siji, anak oke yo, anak 6 mbok siji berarti 7 gitu kan, tanggare nambah gitu. Kemudian kita tutup dengan doa ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di sore hari Jumat ini bisa mendapatkan keberkahan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma
اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا وأصلح أصدقائنا وإخواننا وأخواتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ووفق عليهم صبرا يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا خير الرازقين يا غني يا حميد ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم يا غني يا حميد اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من الشرك والظلم والنفاق ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika